Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bosan-bosannya marilah kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 7 Muko dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa menikmati alam yang penuh pengetahuan, alam yang penuh kebaikan dengan banyak-banyak bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf TU yang hadir di pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai calon guru penggerak di sini harus memberikan informasi tentang beberapa kegiatan kami di pendidikan guru penggerak. Dan salah satunya yaitu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu pengalaman dalam bidang budaya positif yang sudah kami dapatkan beberapa waktu lalu di materi 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lulus di angkatan calon guru penggerak adalah angkatan 7 kemarin sebagai informasinya, namun dipanggil pendidikan guru penggeraknya baru di angkatan 9. Oke. Baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu beberapa pendamping yang sudah membantu saya dalam hal kegiatan untuk pendidikan guru penggerak ini. Sebagai fasilitator saya adalah Bapak Suhardiman MPD, dan sebagai pengajar praktik adalah Bapak Ferry Ilawan juga Agung SPDI MTPD. Beliau memberikan semangat dan motivasi dan banyak sekali memberikan ilmu, dan mereka sangat luar biasa. Tidak segan-segan, tidak bosan-bosan kami dapat bisa mengambil informasi dari mereka dengan cukup menjapri ataupun meminta informasi di dalam grup WA. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi kita, saya ingin tahu dulu Bapak Ibu sebagai guru ataupun sebagai staf tata usaha yang sudah berada di SMA Negeri 7 Muko ini sudah cukup lama. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu untuk bentuk yang sudah Bapak Ibu lakukan baik di dalam kelas maupun di luar, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat? Adakah? Oke, Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah itu, baik di sekolah maupun di rumah. Itu yang pertama sekali kita sesuai ke tempat datang pada sekolah maupun. Kemudian ketika kita masuk ke kelas, kebetulan saya di lapangan, tetap menerapkan berdoa sebelum memulai aktivitas belajar mengajar. Oke, iya itu yang sudah Bapak Nabi lakukan. Datang tepat waktu, kemudian ketika pembelajaran berdoa dulu dan mengabsensi ya Pak Nabi. Oke, baik. Adakah Bapak Ibu lain yang selain Pak Nabi melakukan budaya positif? Ya, silakan Pak Iska. Baik, budaya positif di SMA Negeri 7 diantaranya 3S. Sapa, senyum, salam. Oke, sapa, senyum, salam. Nah Bapak Ibu, saya kira itu adalah hal-hal positif yang sudah kita terapkan baik terhadap anak didik kita, baik terhadap sesama kita, baik juga terhadap tamu yang hadir di SMA Negeri 7 Muko. Betul? Oke, baiklah. Marilah sebentar kita melihat apa sih itu budaya positif. Nah, di sini budaya positif ini adalah suatu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah
yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa contoh, maka item indikator yang kita harapkan kepada murid kita adalah hormat, kemudian bertanggung jawab, kemudian juga menjadi pribadi yang kritis. Oke? Nah, Bapak Ibu, lanjut. Untuk konsep inti dari budaya positif yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak ini, itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama Bapak Ibu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada dikatakan juga disiplin positif. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang mendukung untuk budaya positif. Kemudian intisari dari kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Terus bagaimana sih posisi kontrol kita untuk mendidik anak-anak kita? Dan Bapak Ibu ada juga yang dinamakan keyakinan kelas. Terakhir adalah segitiga restitusi yang harus kita terapkan di dalam sekolah. Nah, lanjut. Untuk pengertian beberapa hal yang konsep inti dari budaya positif, ini tentu adanya pembelajaran dengan paradigma baru tadi. Nah, pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Budaya positif yang kita harapkan itu sesuai dengan program pemerintah. Program pemerintah yang saat ini dicanangkan adalah menginginkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6 Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan. Salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi ini yang paling utama, berarti religius. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah kebinekaan global. Berarti di sini ada budaya yang harus mereka pahami dan mereka dukung. Itu budaya positif di daerah itu. Kemudian ada lagi yang ketiga, gotong royong. Nah, anak-anak didik kita bagaimana supaya anak-anak ini berinisiatif bisa bergotong royong sesama mereka dan punya andil di sana. Kemudian ada lagi untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Nah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mandiri. Dan kelima adalah kreatif dan keenam bernalar kritis. Nah, dari 6 hal ini tentu Bapak Ibu sudah pernah melakukan, kan betul? Di dalam pembelajaran apa yang biasa Bapak Ibu lakukan? Dari 6 ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, ada yang bisa menjawab yang sudah kita lakukan di dalam sekolah kita untuk 6 hal profil pelajar Pancasila secara tidak langsung sudah kita terapkan. Siapa? Ada yang bisa menjawab? Di dalam kelasnya sudah diterapkan. Oke, Pak Sunardi lagi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal tadi. Iya, Bu. Ya. Kita berdoa dulu sebelum memulai aktivitas belajar. Oke, berdoa. Ini salah satu yang beriman ya Pak Sunardi. Oke, nah, jadi Pak Sunardi ini sudah benar-benar melakukan yang nomor 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum pembelajaran dia sudah menanamkan rasa religius pada dalam diri murid-murid kita. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang lain selain Pak Sunardi. Oke, Pak Isrun. Yang pertama itu misalnya penerapan nilai keimanan yang keuangan itu misalnya beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Jadi kalau di kita ini lebih banyak beragama Islam, kita menerapkan sholat berjamaah misalnya setiap hari ya, Jumat Zuhur misalnya. Kemudian gotong royong ya, kita sama-sama. Yang ketiga itu gotong royong, kita sama-sama mengajak siswa untuk bersifat kerjasama di bidang kebersihan misalnya setiap hari Sabtu sekali sebulan misalnya itu gotong royong. Nah, itu
contohnya. Ya, terima kasih Pak Isrul. Nah, Pak Isrul sudah melakukan itu semua dalam pembelajaran, bergotong royong di dalam kelasnya. Ketika kelas kotor sama-sama ya Pak Isrul ya. Ayo pungut sampahnya dulu, di depan ini banyak sampah-sampah anak-anak. Kita sudah dilakukan di nomor 3 bergotong royong. Secara tidak langsung kita sudah mendukung program pemerintah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi Pak Sunardi sudah menyebutkan, sudah melaksanakan berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian Pak Isrul sudah melakukan gotong royong ketika kelasnya kotor, bersama-sama membersihkan persis di depannya kalau banyak sampahnya dipungut sama-sama. Nah, inilah salah satu bentuk-bentuk yang tanpa kita sadari sebetulnya sudah kita lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi yang lain. Satu lagi saya mau dengar. Oke Pak Peno. Oke. Poin nomor 2 berkepentingan global. Iya Bapak Ibu. Jadi di SMA Negeri 7 walaupun ada bahasa Muko-Muko, ada bahasa Jawa, ada bahasa Medan mungkin ya Bapak ya. Dan mengapa? Ternyata kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan, itu bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu sudah merasakan. Jadi secara tidak langsung kita sudah menanamkan dan memberikan budaya positif terhadap anak-anak didik kita. Betul sekali Bapak Ibu, benar. Pak Isrul, Pak Mono, Pak Sunardi itu sudah melakukan semuanya dan juga termasuk Pak Iskan tadi. Lanjut. Nah Bapak Ibu, untuk yang berikutnya budaya positif yang setelah pembelajaran dengan paradigma baru adalah ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, miskonsepsi yang untuk beberapa teori kontrol udah. Nah, untuk beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu, salah satunya adalah tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki tidak melakukan. Jadi kalau kita mau memaksa tidak bisa Bapak Ibu. Nah kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun hal demikian terjadi beberapa murid sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk mengontrol dirinya. Jadi secara tidak sengaja sebenarnya kita walaupun dengan memaksa mengontrol, tapi dia memberi izin. Nah Bapak Ibu, jadi di dalam diri anak-anak didik kita itu ada kontrol sebetulnya. Bisa menerima nggak perintah dari guru ini? Bisa menerima nggak perintah dari temannya ini? Nah, tentu bentuk kontrol guru ini adalah menjadi kebutuhan dasar yang diberi murid ketika dia masuk ke suatu sekolah yang formal. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, jadi miskonsepsi untuk mengontrol murid sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa kita mengontrol mereka. Harus ada perasaan di dalam dirinya menerima dan ada keinginan berinisiatif untuk merubahnya. Namun kita kadang-kala suka sekali mengontrol. Nah, ini miskonsepsi kita Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan itu adalah hal-hal bentuk-bentuk suatu perilaku tertentu. Nah, untuk mempengaruhi di sini adalah murid kita. Nah, agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu, tentu usaha mengontrol murid tersebut kita bisa melakukan dengan cara seperti memaksa. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya Bapak Ibu dan mencoba untuk menolak kalau bentuk-bentuk bujukan itu ternyata bisa menyakiti dirinya. Nah, bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada keinginan dari guru tersebut. Jadi anak ini tergantung. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya terlalu mengontrol, kamu harus begini, harus begini, sehingga dia menjadi tergantung kepada kita. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, bahwasanya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini salah juga Bapak Ibu. Bahwa kritik ini membuat orang
merasa bersalah dapat menguatkan karakternya bersalah. Nah, bagaimana begitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu, identitasnya akan menjadi identitas gagal. Nah, mengapa? Mereka belajar untuk merasa menjadi guru tentang dirinya sendiri. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif pada dirinya. Kadang, kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan biasanya suara-suara yang halus. Nah, bermaksud apa menggunakan suara yang halus? Supaya anak-anak ini mau mengikuti perintah kita, kan begitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini kritik ataupun dengan cara membuat mereka bersalah, ini juga ternyata salah konsepsi, salah mendidik kita terhadap murid kita. Nah, untuk yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi mentang-mentang kita sudah dewasa, mentang-mentang kita sudah tua, kita mau saja memaksa anak. Mungkin anak kita di dalam rumah, anak kita di sekolah. Nah, miskonsepsi ini juga salah Bapak Ibu. Mengapa salah? Banyak orang dewasa ini percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang membuat murid-murid ataupun anak-anaknya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Nah, itu akan membuat sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Artinya bahwasanya yang kita lakukan, kita sebagai orang dewasa merasa orang dewasa ini selalu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu salah Bapak Ibu, tidak boleh kita lakukan. Artinya apa? Miskonsepsi ini harus kita buang. Nah, baiklah Bapak Ibu, kalau begitu untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, itu yang pertama ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, stimulus respon salah satunya Bapak Ibu adalah realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu kita berbeda-beda, tidak sama. Nah, coba Bapak Ibu renungkan, apa betul kebutuhan kita itu sama? Nah, kemudian untuk yang keduanya, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi ketika teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nah, jadi Bapak Ibu kalau diminta pendapat pasti ada yang berbeda, kan? Begitu juga terhadap anak kita maupun anak didik kita. Nah, untuk teori stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha mengubah pandangan orang itu. Tapi menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami. Jadi cuma bisa memahami saja bahwasanya pandangan orang itu tentang dunia berbeda, kan begitu. Nah, berikut, untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau kata stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu, coba kita pahami sama-sama. Sebenarnya yang mana sih kita? Di posisi mana? Di posisi stimulus respon atau di posisi teori kontrol? Kita sebagai guru, ini di mana posisi kita? Coba kita mengingat-ingat lagi tingkah laku dan perbuatan kita selama ini, selama kita mengajar berada di SMA Negeri Jogja. Terus ada lagi perilaku ini, saya bisa mengontrol orang lain, kata stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kata stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk gagal, maka ada pemaksaan di situ. Nah, ketika kita membujuk anak kita gagal, kita paksa, kan begitu. Apa kata teori kontrol? Kata teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, jadi kita mau bertanya ke anak kita, ke anak didik kita, dan anak kita,
setuju, gagal, terus kita paksa. Cuma Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu ini di mana posisinya. Terakhir, ada kata stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah, jadi kalau stimulus respon ini model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Karena di sana ada yang pemaksaan tadi ya. Ketika sudah bisa dipaksa anak kita, maka kita menang, kan begitu ya. Nah, jadi kata stimulus respon begitu, model berpikir menang kalah. Apa kata teori kontrol? Kata teori kontrol model berpikir menang-menang. Artinya apa? Ada rasa senang, ada rasa bahagia. Anak didik kita ketika kita memberikan kolaborasi, stimulus, artinya kita menghargai anak didik kita, anak kita. Nah, sekarang yang mana kita? Apakah di stimulus respon atau di teori kontrol? Nah, itu nanti simpan dulu Bapak Ibu. Nah, ini bertanya. Nah, untuk disiplin positif Bapak Ibu, di sini tentu dalam budaya kita makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan biasanya. Terus disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kesadaran siapa? Kesadaran kita, kesadaran anak kita, kesadaran anak didik kita. Nah, terus untuk apa lagi? Serta memudayakan murid tanpa imbalan ataupun penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Berikutnya, artinya di sini disiplin positif kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik dari dalam diri, kalau eks itu dari luar. Nah, kalau sudah ada motivasi intrinsik dalam diri, maka akan muncul inisiatifnya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa saja nilai-nilai kebajikan? Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang ada Bapak Ibu, yang tentunya juga bisa kita terapkan di sekolah kita. Nilai yang disepakati bersama, kalau nilai kebajikan lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di nilai-nilai kebajikan itu sudah ikut di dalamnya di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Semuanya tercakup di sana. Apa-apa saja profil pelajar Pancasila tadi? Sudah jelas tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, untuk 9 pilar karakter Indonesia menurut Hartchurch Foundation IHF, nah itu salah satu nilai-nilai universalnya menurut mereka ada cinta Tuhan segenap ciptaannya katanya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, kemudian juga dermawan, suka menolong dan gotong royong, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Nah, Bapak Ibu, itulah nilai-nilai kebajikan menurut PP, profil pelajar Pancasila, menurut 9 pilar karakter. Masih ada Bapak Ibu, bahwasanya nilai-nilai kebajikan ada beberapa hal lagi yang kebutuhan dasar manusia. Jadi nilai-nilai kebajikan selain tadi ada profil pelajar Pancasila, juga ada yang dikatakan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, indikator ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar. Kalau belajar ekonomi dulu, apa kebutuhan dasar kita Bapak Ibu? Iya, sandang, pangan, papan, ya kan begitu. Nah, di sini untuk kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar yang paling utama pasti makan ya Bapak Ibu ya. Iya, betul sekali. Nah, ini sudah ada semuanya di dalam beberapa materi pelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu berikan kepada murid-murid kita. Oke, lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dibagi Bapak Ibu di sini. Salah satunya adalah bertahan hidup.
Apa saja indikator bertahan hidup? Itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu adalah bertahan hidup. Kemudian indikator 5 kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apa saja di sana rasa kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu? Rasa diterima, diperdulikan, kemudian rasa berbagi, kemudian ada rasa kerjasama. Jadi kerjasama ini artinya berhubungan dengan orang banyak kan. Kemudian rasa bisa menjadi bagian dalam suatu kelompok. Nah, untuk yang ketiga penguasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ada penguasaan. Indikator-indikatornya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan mau didengar. Untuk indikator kebebasan itu ada pilihan menjadi hal baru dan tentunya mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Nah, untuk yang terakhir Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Nah, jadi di dalam diri kita, baik kita sebagai pendidik, di dalam diri murid-murid juga ada rasa kesenangan. Apa rasa kesenangan itu? Ingin bermain, kemudian ingin humor, kemudian ingin tertawa, kan begitu Bapak Ibu. Nah, itu ada rasa kesenangan. Nah, semua manusia pasti ada. Nah, untuk motivasi perilaku manusia itu ada 2 Bapak Ibu. Tadi di awal sudah ada 2, sudah saya sebutkan, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita cerna motivasi X ini dari luar, ekstrinsik. Apa-apa saja. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini itu biasanya pada diri seseorang ketika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita punya peraturan terhadap anak didik kita. Siapa yang terlambat memungut sampah. Nah, itu ekstrinsik. Jadi anak, bagaimana supaya anak tidak memungut sampah? Berarti saya harus tepat datang waktunya. Nah, ini motivasi ekstrinsik. Terus bagaimana motivasi ekstrinsik itu juga bisa dalam bentuk untuk mendapatkan imbalan. Nah, kan biasanya siapa yang juara di kelas 1, juara kelas 1, 2, 3 akan dapat hadiah kan gitu ya. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak berkelakuan karena ada sesuatu. Nah, terus belum selesai. Terus untuk salah satu motivasi ekstrinsik itu biasanya juga untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisasi motivasi eksternal dalam diri murid. Itu motivasi ekstrinsik yang biasa kita lakukan terhadap anak-anak didik kita, yang rasanya kalau Bapak Ibu bisa berpikir lagi apa-apa yang sudah kita lakukan sehingga menimbulkan motivasi ekstrinsik dalam diri murid-murid kita. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dari dalam Bapak Ibu, datangnya dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana untuk memunculkan ini? Nah, makanya kita harus membiasakan budaya positif tadi, sehingga dia tidak berkelakuan apa yang kita harapkan menjadi mereka yang inginkan sendiri. Terus selanjutnya untuk hukuman, konsekuensi dan institusi ini ada bedanya. Dari ketiga indikator ini, Bapak Ibu, mana yang sering kali Bapak Ibu bisa terapkan? Nah, jadi kalau hukuman, apa kata hukuman? Hukuman ini biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, contohnya bagaimana yang tidak terencana dan tiba-tiba? Seperti tadi, datang terlambat, ya kan? Nah, udah kamu pungut sampah di luar, atau udah kamu bersihkan WC, udah kamu menyiram bunga, ya kan? Begitu kan? Nah, itu dalam bentuk hukuman berarti itu kan tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi hukumannya dan sanksinya itu berbeda-beda. Lanjut, untuk murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak terlibat. Jadi di hukuman ini murid ini tidak tahu. Nah, artinya kesepakatannya sepihak saja dengan kita saja kan, begitu kan?
bersifat satu arah. Yang keempatnya ada berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa jadi Bapak Ibu kalau melakukan hukuman, misalnya seperti olahraga ya, ya push up. Jadi sebenarnya push up itu ketika di jam olahraga bukan hukuman, ya, tapi kan dia dalam bentuk olahraga. Artinya itu termasuk bukan hukuman, ya kan? Jadi ketika dia sesuai, bukan hukuman namanya. Tapi ketika dia tidak sesuai, maka dia menjadi hukuman bagi anak itu. Nah, bagaimana yang dikatakan konsekuensi? Konsekuensi ini Bapak Ibu itu terencana. Nah, artinya Bapak Ibu melakukan perencanaan kepada siapa? Kepada anak didik kita. Nah, disepakati. Jadi boleh dilakukan di dalam kelas, merencanakan. Ayo kita membuat konsekuensi rasa bersalah. Yang kedua. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, coba Bapak Ibu dulu ingat kalau saya itu di mana ya? Di penghukum atau pembuat rasa bersalah? Atau saya di sebagai teman atau pemantau atau manajer? Nah, kita lihat selanjutnya dari 5 posisi kontrol guru ini itu ada contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Contohnya ini. Ketika kita sebagai penghukum, kita langsung memberikan hukuman. Apa katanya? Ayo kamu lari 10 kali lapangan. Nah, itu sebagai hukum. Jadi ketika kita di posisi membuat rasa bersalah, maka kita lakukan, kamu ini gimana sih? Kan udah janji sama ibu tidak akan mengulanginya lagi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, sehingga anaknya merasa bersalah dengan kata-kata kita tadi. Gimana Bapak Ibu nih? Hidupnya. Nah, kalau siswa datang terlambat, kalau Bapak Ibu sebagai posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya udah kali ini tidak apa-apalah, tapi janji ya jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai teman, kita sebagai teman. Nah, terus ketika kalau kita sebagai pemantau, apa yang kita perbuat? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu pasti konsekuensinya. Nah, ini sebagai pemantau, dia mantau saja. Terus bagaimana kalau Bapak Ibu sebagai manajer? Nah, ini posisi sebagai manajer. Ini temannya restitusi tadi yang paling tinggi. Apa katanya? Apa kamu tahu kesalahanmu itu kira-kira bagaimana? Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer. Artinya menimbulkan rasa intensif di dalam diri si anak. Dia yang berpikir, mau nggak dia memperbaiki? Mau nggak dia mengakui kesalahannya? Nah, jadi yang paling tinggi itu adalah posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol yang manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu nih, posisi kontrol apakah Bapak Ibu? Nah, lima-limanya Bu. nah kelima-limanya sudah pernah lakukan. Oke, bagus, berarti sudah pengalaman. Sudah dimantap. Kelima-limanya, berarti sebagai penghukum sudah, sebagai pembuat rasa bersalah sudah, teman juga sudah, kemudian pemantau juga sudah, dan manajer juga sudah. Nah, yang paling sering dilakukan dari 5 itu? Yang pertama tadi ya? Yang pertama sebagai penghukum, persentasenya paling banyak ya. Jadi misalnya, kalau untuk ini pembuat rasa bersalah paling banyak persentasenya. Kalau Pak Nabi tadi sebagai penghukum, sama teman. Ada lagi yang berbeda? Yang paling banyak sebagai sebagai teman, bukan dia. Sebagai pemantau? Oh ya, Pak Rama. Dekannya mantap. Ya, jadi pemantau. Nah, Bapak Ibu, ketika coba kita perhatikan yang pertama, yang mana? Sudah
terlantarkan, gimana? Coba kalau orang tua kalian tahu. Nah, ini posisi di mana? Buat salah loh. Membuat rasa bersalah. Iya. Gimana? Coba kalau orang tua kalian tahu. Biasanya kalau membuat rasa bersalah itu selalu menimbulkan dia ketakutan kan? Orang tua lah yang kita kaitkan kan gitu. Kemudian pamannya lah, bibinya kan kita yakinkan kan gitu. Nah, lanjut. Nah, kalian ini coba. Ayo patuhi aturan saya atau awas nanti. Nah, ini kalau Bapak Ibu mengutarakan kata ini, posisi mana Bapak Ibu ini? Patuhi aturan saya. Awas kalau nggak patuhi. Yang mana nih? Patuhi aturan saya. Manajer kan? Nah, kesisaan, Pak Rizka, gimana nih biasanya Pak? Jadi kan tadi ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, ini macam-macam juga nih. Manajer, patuhi aturan saya atau awas, kamu saya keluarkan. Jadi patuhi aturan saya atau awas. Ya, ini posisi dia merasa pakai anak. Jadi penghukum. Ya. Jadi kata-kata keras seperti ini Bapak Ibu sebagai penghukum, kita sebagai penghukum. Sehingga ada takut kan? Awas nanti. Begitu ngancam. Pokoknya penghukum itu biasanya kan bedakan ngancam kan. Kemudian langsung tindakan. Ayo lari lapangan. Ayo lakukan ini, kan begitu. Terus lanjut. Nah, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, ini posisi teman. Posisi teman. Ini sering kali dilakukan kemudian ya. Ayo bantulah demi ibu ya, kan gitu. Nah, ini posisi teman. Nah, kemudian ada lagi. Nih, katanya apa? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisi apa nih? Manajer. Jadi manajer itu dia menimbulkan aura positif. Dia menimbulkan rasa sadar pada diri si anak. Nah, jadi bahasanya seperti ini. Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Dia kembalikan kepada si anak. Terus lanjut. Nah, untuk sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo, pemantau. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi itu tadi 5 kontrol tadi, Bapak Ibu coba memperhatikan dari 5 kontrol yang tadi. Penghukum dan pembuat merasa bersalah itu akan menampakkan rasa aura negatif pada diri si anak dan tidak bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, maka 3 yang di atas lah yang harus kita sering lakukan terhadap anak, dan akan lebih baik lagi kalau kita bisa menjadi sebagai manajer. Apa 3 hal yang harus kita lakukan, yang harus sering kita lakukan? Pemantau, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Mengapa? Ketika kita sebagai manajer, kita mengembalikan permasalahan apapun yang dilakukan si anak ke anaknya sendiri. Jadi kita menanyakan, mau nggak kamu memperbaiki masalah ini? Mau nggak kamu seperti ini? Nah, ini sebagai manajer. Jadi 3 hal ini akan menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Sehingga budaya positif yang akan kita tanamkan terhadap anak didik kita akan menjadi luas, akan menjadi mudah. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan 2 yang tadi, penghukum. Nah, Bapak Ibu, di posisi mana kita? Selama ini. Buka dilepas dulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pasnya, Bapak Ibu, jadi menurut dosen tahun 1990, motivasi seseorang dari dalam akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi Bapak Ibu, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas itu memang sangat sedikit abstrak. Tapi keyakinan kelas ini walaupun abstrak
filsafat itu biasanya lebih konkret. Biasanya datang dari anak-anak didik kita, jadi ide-ide mereka. Kemudian bentuknya itu berupa pernyataan-pernyataan universal keyakinan kelas itu. Dan pernyataannya dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata jangan, tapi bukan jangan. Tidak boleh tidak. Seperti itu. Nah, jadi dia harus selalu berkata positif. Datang tepat waktu, nah jadi harus positif. Nah, keyakinan kelas lagi yang lainnya, biasanya keyakinan kelas yang biasa kita mau kita bentuk itu yang tidak terlalu banyak. Nah, biasanya itu kenapa tidak banyak supaya mudah diingat. Nah, jadi apa tindakan-tindakan di dalam kelas yang biasa dilakukan, nah Bapak Ibu buatlah keyakinan kelas. Nah, nggak perlu banyak-banyak dan biasanya sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, untuk membentuk dan membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan seluruh siswa, Bapak Ibu. Nah, jadi diminta pendapatnya, diminta kita saring. Nah, ada kata Pak Iskandari, senyum, sapa, salam, kan gitu ya. Nah, bagus itu diterapkan di dalam kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah untuk pembentukan keyakinan kelas ini boleh Bapak Ibu lakukan nanti mulailah di tahun ajaran 2024 di bulan Januari. Mencoba menerapkan keyakinan kelas dengan bersama-sama siswa. Berikut, budaya positif ada juga selain tadi ada keyakinan kelas, posisi 5 kontrol guru, ada juga yang dikatakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi untuk menciptakan budaya positif, pendukung lainnya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana bentuk segitiga restitusi? Langkah pertama yang ditanyakan adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah ketiganya validasi tindakan yang salah. Langkah ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah dari segitiga restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ini dikatakan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menyalahi anak, bahwasanya wajar manusia itu salah. Nah, kita tidak menyalahi anak. Jadi di posisi menstabilkan identitas ini, kita menanamkan pada diri anak itu berbuat salah itu biasa saja. Jadi apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus di posisi menstabilkan identitas yang langkah pertama ini Bapak Ibu, itu juga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Apa maksudnya identitas gagal? Biasanya ketika anak berbuat salah kan takut. Nah, akan muncul takut kan? Prihatin. Dan kalau kita takut, bertemu dan kita takutnya gitu. Jadi identitasnya udah gagal. Bagaimana supaya dia menjadi sukses? Kita terapkan kata-kata bahwasanya melakukan kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia itu biasa kalau berbuat salah. Nah, itu kata-kata supaya menimbulkan, membangkitkan rasa keyakinan diri anak sehingga identitasnya menjadi stabil. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, di langkah kedua ini Bapak Ibu maksudnya ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bagaimana tindakannya? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi kita mau mengeluarkan kata-kata seperti itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Terus, ya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kata-kata ini untuk tingkat validasi tindakan yang salah.
di segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, di langkah ketiga ini setelah melakukan langkah pertama, kedua, dan ketiga, yaitu apa sih maksud menanyakan keyakinan? Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Apa kata-kata yang biasa kita keluarkan ketika menanyakan keyakinan? Nah, ini ketika kita menanyakan keyakinan, salah satunya adalah apa keyakinan kelas kita. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, dia melanggar, Bapak Ibu mengutarakan kata ini, apa keyakinan kelas kita? Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati kita bersama kemarin? Coba ingat, kan gitu. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Terus kamu bagaimana maunya di kelas supaya ideal? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, jadi kata-kata yang pada untuk dia menanyakan keyakinan, kita balikkan lagi ke anaknya. Nah, jadi di sana ada penguatan dalam diri anak sehingga dia mau mengakui bahwasanya dengan berbuat salah itu dia akan menyadari, dia menanyakan dulu keyakinan dia dan mengingat apa yang sudah disepakati selama ini di tahap keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga tadi yang Bapak Ibu terapkan nanti, silakan saja untuk ini salah satu pendukung budaya positif. Mengapa? Harapannya terhadap anak didik kita supaya timbul rasa percaya diri, tanggung jawab, kemudian mandiri. Nah, ini harapannya Bapak Ibu. Jadi semua halnya setelah kita sepakati terhadap anak didik, kita kembalikan lagi ke anak kita sendiri. Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus membuat dulu keyakinan kelas Bapak Ibu bersama-sama terhadap siswanya. Apa saja, nggak perlu banyak-banyak, boleh 4, boleh 5, misalnya seperti ada tempat waktu kan gitu. Kemudian saling tolong-menolong kan gitu ketika membersihkan kelas. Jadi kata-kata untuk keyakinan kelas ini harus bersifat positif. Jadi tidak boleh kata-kata yang negatif. Jangan ada kata jangan, tidak pernah, tidak boleh. Nah itu kan negatif. Lanjut. Nah ini ada beberapa contoh video yang sudah saya buat sebagai bentuk respon saya untuk memenuhi tugas-tugas terhadap tiga institusi tadi. Harapannya itu yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan budaya positif kita di sekolah. Nah ini ada beberapa contoh yang sudah saya perbuat untuk memenuhi beberapa bentuk keyakinan kelas ataupun bentuk budaya positif. Nah, ya video silakan coba di
beberapa sedang makan di kantin bulan apakah itu sudah dilakukan sebelum dilakukan beberapa kali memberikan belajar pada langsung menurut kamu apakah makan di kantin ada pada sebelum makan? Nah, di sini untuk mencari siapa yang salah ya. Di sini untuk mencari solusi belum saya untuk memperbaiki situasi benar. Andin, makan di kantin pada jam pelajaran pasti ada alasannya ya. Kenapa Andin sering makan di kantin pada jam pelajaran langsung? Karena Andin tadi buru-buru belajar sama teman-teman. Sekarang, mari kita bicara tentang yang kelas dari kita yang sudah dilaksanakan. Apakah tindakan kami makan di kantin pada jam pelajaran langsung sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, apakah disiplin itu penting? Penting, Bu. Kalau saya disiplin, saya akan pergi ke sekolah dan sarapan sebelum berangkat. Sehingga saya lebih tepat waktu dan lebih menghargai. Ya, disiplin itu sangat penting menjadikan kita lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Nah, baiklah, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak makan di kantin di jam pelajaran sedang langsung. Saya akan bangun lebih awal dan sarapan sebelum berangkat sekolah. Nah, sekarang berarti kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita ya. Kelas mana? Silakan kembali ke kelas ini. Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu contoh beberapa bentuk contoh yang dibuat dan memang biasa dilakukan anak-anak didik kita kan, terlambat, terus makan di kantin, ya kan? Nah, kemudian dia bermasalah dengan teman-temannya. Nah, ini ada salah satu contoh restitusi segitiga institusi Bapak Ibu. Jadi kita mengembalikan permasalahan ini terhadap anak didik kita, sehingga bahasa kata-katanya juga harus bahasa positif, tidak ada yang negatif. Dan itu untuk menimbulkan kepercayaan dalam dirinya. Nah, ketika keyakinan kelas sudah diterapkan di dalam kelas, kemudian anak bermasalah, maka kita mengingatkan lagi apa sih yang sudah kita sepakati. Nah, itu Bapak Ibu. Dari beberapa contoh, saya harapkan Bapak Ibu memahami dan bisa menerapkannya di dalam kelas nantinya, dan sama-sama kita bersama-sama untuk mendukung budaya positif yang ada di sekolah kita SMA Negeri 7 Muko ini Bapak Ibu. Dan saya mohon Bapak Ibu setelah mendapatkan ini, silakan nanti juga bisa berbagi dengan beberapa teman yang lainnya yang tidak hadir di pagi hari ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk menutupnya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, artinya apa? Bagaimana perjalanan diri sebagai AMO, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah harapan standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya dalam berbagi untuk pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Muko. Mohon Bapak Ibu nantinya saya ucapkan, saya harapkan nanti bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.